Halo Sobat Kabusen, pagi ini saya di rumah dinas yang saya tempati di daerah Sunter Kodamar, Cempaka Putih, Kelapa Gading, Jakarta Pusat. Dan yang menarik dari rumah ini adalah ada pohon pisang dan banyak pohon lainnya di sini. Di tengah kota Jakarta, bahkan dekat dengan pelabuhan Tanjung Priuk. Tapi tanaman-tanaman pisangnya dan tanaman-tanaman lainnya juga nanti ada di sana, ada kolam ikan. Itu sangat subur. Berarti tanahnya ini sangat cocok untuk digunakan untuk cocok tanam sebenarnya untuk buah-buahan utamanya dan sayuran. Tanaman pisang ini kalau dilihat ada berapa sisir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan masih banyak lagi di bawahnya. Nah, yang mudah-mudahan nanti semuanya bisa mekar menjadi buah pisang yang bisa kita santap. Dan kebetulan salah satu favorit saya adalah buah pisang sehingga kuat untuk pull up. Ya, sengaja saya buat lahan yang ada di sini ini menjadi lebih bermanfaat, produktif, menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa saya konsumsi karena sayang ya kalau ada lahan terus kita tidak manfaatkan hanya sekedar misalnya untuk estetika saja atau bahkan terbengkalai. Lebih baik jika kita manfaatkan lahan-lahan tersebut untuk tanaman-tanaman produktif yang bisa menyehatkan tubuh kita. Dan kebun ini ya dikelola oleh seorang pakar bidang tanaman, terutama tanaman organik, pupuk organik cair, namanya Pak Maman. Beliau yang selalu membantu saya dan sekarang kita sedang memiliki proyek juga untuk menghidupkan kembali lahan-lahan yang terbengkalai, terutama di rumah-rumah dinas jabatan, di rumah-rumah dinas yang mungkin tidak berpenghuni dan atau sudah lama ditinggalkan. Sekecil apapun lahannya bisa disiapkan, digunakan untuk menghasilkan buah-buahan maupun sayur-sayuran. Kita harus memanfaatkan fasilitas sarana yang ada ini untuk menjaga agar asupan yang kita peroleh, yang kita konsumsi itu sehat. Karena ini semua menggunakan organik cair, tidak ada yang menggunakan kimia. Sudah terlalu lama kita terbuai oleh pupuk-pupuk zat kimia yang memang secara waktu bisa mendongkrak, mengakselerasi pertumbuhan maupun pembuahannya, tetapi dalam jangka waktu lama justru bisa merusak tanah karena sifat hara tanah bisa menjadi hilang dan rusak. Akhirnya kita akan kesulitan untuk memanfaatkan lahan yang sama. Tapi kalau menggunakan pupuk yang organik, ini tidak merusak, ya tidak merusak lahan dan juga sama menyuburkan tanaman karena organik ini berasal dari berbagai limbah rumah tangga seperti misalnya bekas makanan ya, cangkang-cangkang dari buah, bahkan cangkang telur, kemudian dari ranting-ranting yang semuanya dikomposkan untuk nantinya digunakan lagi menjadi pupuk. Dan ini akan terus berputar menjadi daur ulang, persis mengikuti seperti yang ada di alam. Kita lihat sekarang begitu banyak makanan-makanan yang disajikan kepada kita ini berasal dari uh, sumber yang mungkin ya, tidak dikelola secara organik dan akhirnya banyak terjadi percepatan memang dari rasa, dari tampilan, dari ukuran bisa jadi lebih mencolok, lebih berbeda daripada kalau yang organik. Namun masih banyak cara juga yang dapat meningkatkan produktivitas itu sama dengan yang menggunakan kimia melalui penggunaan pupuk-pupuk organik. Nah, silakan untuk bisa menghubungi nomor yang saya terakan di video ini untuk bisa berkomunikasi, bertanya kepada Pak Maman maupun juga untuk berlatih ya. Bisa datang langsung, kita punya sebuah laboratorium di sini. Termasuk di tempat ini juga dijadikan sebagai etalase dan laboratorium tadinya untuk menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik cair bisa sama bagusnya ya dengan pupuk organik kimia, maaf dengan pupuk kimia. Yang berbeda adalah pasti ini jauh lebih sehat yang pertama. Dan ini tanaman-tanaman ini kelihatan warna hijaunya itu sangat sehat ya dan sudah hampir 4 tahun 5 tahunan ini dipelihara oleh beliau. Sejak tahun 2019 ini sekarang 2025 berarti sudah 5 tahunan. Hampir 6 tahun bahkan ya. Itu membuktikan bahwa dengan pemanfaatan limbah rumah tangga itu bisa menjadi pupuk yang sangat baik bagi tanaman. Dan bagi ibu rumah tangga, limbah yang ada di rumahnya misalnya bekas air
bersihkan beras, itu jangan dibuang, itu juga cocok, sangat bagus untuk limbah. Kemudian juga makanan-makanan yang tidak tersantap habis itu dikumpulkan, ini juga bagus untuk menjadi pupuk organik cair. Semuanya dikomposkan, yaitu disimpan dalam satu tempat ya, yang harusnya tidak menimbulkan bau karena nantinya akan difermentasi gitu. Lalu setelah beberapa waktu ini akan keluar cairannya yang nanti bisa digunakan untuk pupuk organik cair ini. Dan insya Allah manfaatkan lahan yang ada juga untuk menanam berbagai jenis sayuran sehingga nggak perlu beli keluar ya, cukup menggunakan yang ada di dalam rumah sendiri. Kalau hanya untuk konsumsi rumah tangga sendiri, saya kira tidak membutuhkan lahan yang luas. Saya pribadi juga berharap agar rumah-rumah yang ada lahannya itu tidak dibiarkan terbengkalai, tapi dimanfaatkan menjadi kebun sehingga bisa menghasilkan produk-produk seperti ini. Di sini ada pisang, ada mangga, ada jambu ya. Kemudian ada tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman herbal lainnya juga. Sekaligus ada ikan. Nanti kita lihat bagaimana kolam ikan yang ada di rumah saya ini ya. Terima kasih. Tetap manfaatkan sarana, waktu, fasilitas yang ada untuk terus menjaga kesehatan, kebugaran, stamina, dan keselamatan kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen.